Ya ampun, Grace, Mama kira tadi Gracia lo yang manggil, ternyata kamu kesini. Ya ampun, kok nggak bilang-bilang dulu? Kok mendadak banget sih kamu kesininya? Mama kaget lo tadi. Iya Ma, emang sengaja aku nggak bilang, biar jadi surprise gitu. Emang kaget ya? Masa sih emang suaraku mirip sama Gracia? Tapi aku seneng juga sih, kan udah lama nggak kesini. Ya iyalah mirip, kamu kan kakaknya. Ya udah, ayo kita masuk dulu. Nggak baik ngomong di luar kayak gini. Ya udah, ayo deh. Oh ya, kamu sendirian aja kak kesininya? Iya mas, soalnya aku udah ngajak mereka berdua buat kesini juga sih. Tapi katanya aku aja yang sendiri kesini. Karena kayaknya Steven tahu deh kalau aku lagi kangen sama Graneta. Iya sih, kan dulu deket banget, tapi sekarang nggak bisa setiap hari kesini. Jadi dia suruh aku ngabisin waktu sama Graneta aja berdua. Mungkin kayak gitu kali ya. Ya udahlah, aku turutin aja sekalian ya kan. Dia belajar ngurusin melodi. Pengen lihat reaksinya juga sih. Ya otomatis aku sendiri aja kesini. Gak sabar deh nanti mau habisin waktu sama dia. Kangen banget. Udah lama banget aku gak kesini. Gak kayak dulu sering banget main sama dia. Sekarang dia aja udah gede aja. Gak kerasa banget sih. Oh gitu, ya udah tunggu aja, bentar lagi dia pulang kok. Harap tenang ya. Jadi ibu mau memberitahu nih. Jadi lusa di sekolah kita akan mengadakan acara untuk hari kakak. Tapi meskipun hari kakak, kalian boleh bawa anggota keluarga yang lain kok. Bagi yang anak tunggal atau anak pertama, kalian boleh bawa adik atau ayah dan ibu. Dan anggota keluarga lain juga boleh. Nah, ibu udah bagiin brosur kan di atas meja kalian. Nanti brosur itu kalian kasih ya ke kakak kalian, itu kayak pemberitahuannya gitu. Jadi nanti kalian kasih ke kakak kalian ya. Nah ibu ada tugas nih. Nggak tugas sih, jadi ini yang bakal dilakuin di acara nanti. Nanti kalian maju ke depan dan kasih kata-kata buat kakak kalian, ungkapin kalau kalian tuh sayang sama kakak kalian. Nah nanti kakak kalian juga bakal kasih kalian nasihat atau mungkin kata-kata juga. Nah nanti nggak usah ada yang gugup atau malu ya, itu kan kakak kalian, jadi otomatis kalian harus sayang, nggak boleh enggak ya. Nah bagi anak pertama atau anak tunggal gak apa-apa kok, nanti kalian gak usah maju juga gak apa-apa. Jadi yang maju itu bagian punya kakak saja ya. Nah tapi kalian tetap boleh datang kok ke sekolah, kalian tetap harus masuk dengan membawa anggota keluarga yang lain ya. Jadi bukan berarti gak punya kakak itu boleh libur, kalian tetap masuk. Nah nanti acaranya cuma 2 jam aja kok. Karena kan di sini lumayan banyak, jadi ibu yakin perlu waktu yang cukup lama, tapi pasti nanti bakal seru kok. Oke, kalian sekarang udah ngerti kan apa yang ibu ngomong tadi? Acara untuk hari kakak, udah pastilah Kak Gracia nggak bisa, apalagi Kak Grace. Kak Grace kan sekarang udah nggak sayang lagi sama aku, ya pasti nggak bisa lah. Mau berharap apa aku? Udahlah aku pasrah aja. Kak Grace sekarang kan udah berubah, udah nggak sayang lagi sama aku, jadi pasti Kak Grace nggak mau datang lah.
Gran, kamu dengar gak? Tadi Bu Guru bilang lusa di sekolah kita bakal ada acara hari kakak. Aku seneng banget deh. Oh ya, kamu nanti bawa Kak Raya ya, yang cantik itu loh. Hah? Itu itu iya ya. Nanti aku bakal suruh Kak Grace ke sini. Nanti aku bawa Kak Grace deh ke sini. Ya, tenang aja. Nanti aku bawa kok ke sini. Kamu seneng banget sih sama Kak Grace. Kenapa sih kamu? Iya, tenang aja. Nanti aku bawa kok. Makasih. Ya iyalah, aku suka banget sama Kak Raya. Kak Raya itu udah cantik, baik. Kamu beruntung deh punya kakak kayak Kak Raya. Sedangkan aku ya udah, makasih ya. Nanti aku bawa ya udah, nanti aja aku kamu lihat aku bawa siapa ya. Tapi makasih loh ya udah mau bawa Kak Raya ke sini. Aku senang banget deh. Nanti kalau aku bakal bawa kakakku juga. Nanti kamu lihat aja kakakku. Ya udah, makasih loh ya udah mau bawa Kak Raya ke sini. Aku kangen deh sama Kak Raya. Kak Raya kan sekarang udah jarang ke sini. Iya, nanti aku bawa Kak Grace ke sini kok, tenang aja. Hah? Kak Grace kok bisa ada di sini? Hai, akhirnya kamu pulang juga. Kakak dari tadi nungguin kamu. Gimana kabar kamu? Sehat-sehat aja kan? Kakak kok tumben sih kesini? Ya kakak main aja ke sini. Soalnya kakak juga kangen nih main sama kamu. Ngapain kakak nanyain aku? Bukannya kakak udah gak sayang lagi sama aku? Sekarang kan kakak lebih sayang sama Melody daripada sama aku. Paling kakak sebentar aja kesini. Abis itu kakak ke Melody lagi. Iya kan? Soalnya kan sekarang tuh kakak udah gak peduli lagi sama aku. Kakak tuh sekarang pedulinya sama Melody kan? Loh, kamu ngomongnya kayak gitu? Ya enggak gitu dong. Kakak juga kesini gara-gara kakak kangen sama kamu. Gak mungkin, aku gak percaya. Pasti kakak cuma sebentar doang kesini. Ya karena kakak itu sekarang udah gak sayang lagi sama aku. Sekarang itu kakak udah gak kayak dulu. Coba buktiin kalau kakak sayang sama aku. Harusnya kakak itu main sama aku kayak dulu lagi. Dulu itu kita deket banget loh kak. Tapi sekarang apa? Kita jadi jarang ketemu. Sekarang kakak lebih mentingin Melody daripada aku. Iya kan? Sekarang kakak itu ngasih rasa sayang kakak semuanya itu ke Melody. Semua di pikiran kakak tuh semuanya Melody semua. Lah aku sekarang udah gak dipikirin lagi sama kakak kan? Udahlah kak, aku ini bukan anak kecil lagi yang bisa ditipu. Aku sekarang udah tahu sikap kakak yang sebenarnya. Sebenarnya kakak sekarang udah gak peduli lagi kan sama aku karena udah punya Melody. Melody itu lebih berharga kan daripada aku di mata kakak. Udahlah, aku ini bukan anak kecil lagi ya kak. Jadi aku udah tahu sikap kakak sekarang gimana. Pokoknya sekarang itu kakak udah berubah banget sama aku. Kakak udah gak kayak dulu lagi. Kak Grace yang dulu aku kenal tuh gak kayak gini. Kakak sekarang udah gak sayang lagi kan sama aku. Kakak gak ada maksud kayak gitu deh. Iya kakak sadar kakak udah gak kayak dulu lagi. Tapi bukan berarti kakak gak sayang sama kamu. Ya udah terserah deh. 이리도록 차가운 이 길
Ngapain kesini? Kamu masih marah sama kakak kah? Graneta, please dengerin. Kakak sadar kalau kakak udah gak kayak dulu lagi, udah gak bisa sesering itu main kesini, main sama kamu. Tapi bukan berarti kakak gak sayang sama kamu. Kakak tuh sayang sama kamu, Dek. Maafin kakak, tapi tolonglah jangan kayak gini. Nanti juga kamu bisa ngerti kok. Please ya, jangan marah lagi. Kakak mohon ngertiin kakak, Dek. Nanti juga kamu bakal kayak kakak kok. Nanti juga kamu ada masanya buat kayak kakak kayak gini. Tapi kakak tetap sayang sama kamu. Kamu itu gak pernah kakak hapus kok dari hati kakak. Meskipun sekarang kakak udah punya Melody. Jadi please ya, jangan salah paham kayak gini. Kakak itu gak bisa ngerti perasaan aku gimana. Jadi mendingan sekarang kakak pergi aja deh. Aku udah gak mau ya lihat kakak lagi. Aku benci sama kakak. Kakak udah gak kayak dulu lagi. Sana kakak pergi aja sekarang. Aku gak mau sama kakak lagi. Kakak tuh jahat kak. Aku benci sama kakak pokoknya. Dek, please lah, ngertiin kakak dong. Kakak juga gak mau kayak gini. Tapi ini udah seharusnya, Dek. Please lah, kakak ngerti. Kakak paham ini berat bagi kamu. Tapi tolong ngertiin kakak. Melody juga butuh kakak, Dek. Tapi bukan berarti kakak gak sayang sama kamu. Malah sebaliknya, kakak tuh sayang banget sama kamu. Maafin kakak minta maaf kalau emang kakak berubah. Tapi ini juga demi Melody, Dek. Melody itu anak kakak, Dek. Kakak mohon, jangan kayak gini. Kakak sayang sama kamu, kakak kangen main sama kamu. Kakak juga kangen main sama kamu. Tapi kakak mohon jangan kayak gini, Dek. Ngertiin kakak. Kakak janji, walaupun kakak udah berkeluarga, kakak bakal sering kesini, walaupun gak sesering dulu. Kakak mohon, Dek, jangan kayak gini ya. Pokoknya aku benci sama kakak. Kakak udah berubah. Aku benci sama kakak pokoknya. Ngertiin kakak ya. Kakak itu sayang banget sama kamu. Ayo, pokoknya aku benci sama kakak. Kenapa harus ada kata benci? Oh iya, soal surat itu gimana ya? Apa aku harus kasih ke kakak? Tapi apa kakak mau datang? Ya udahlah, aku harus gimana lagi? Daripada nanti besok nggak ada yang mau datang. Ya udahlah. Ya udahlah, mau gimana lagi? Kenapa, Dek? Kamu ngapain kesini? Ini apa, Dek? Iya, baca aja. Ini surat apa? Ya udah baca aja, ini surat dari sekolah. Sebenarnya aku juga nggak mau ngasih ke kakak. Graneta, kamu tuh kenapa sih? Kamu nggak boleh kayak gitu. Ya udah, Kak baca dulu ya. Kakak penasaran, ini isinya apa sih? Oh, ada acara hari kakak ya lusa.
Emang Graneta mau kakak datang? Jadi maksudnya Graneta kasih surat ini ke kakak, jadi kakak boleh datang nih. Ya inisiatif sendirilah kalau emang kakak mau datang. Terserah sih. Kalau kakak mau datang ya udah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa sih. Lagian aku juga udah tahu kok, pasti kakak itu nggak mau datang kan, karena kakak kan udah nggak peduli sama aku. Udahlah, aku males, aku nggak mau makan, aku capek tahu, aku tuh males, mendingan aku tidur aja, capek banget. Orang udah ketebak kok jawabannya apa. Pasti kakak itu nggak mau, karena kakak itu udah nggak peduli, udah nggak sayang lagi sama aku. Jadi aku mau ada cara kek, mau apa kek, kakak tuh udah nggak peduli lagi, kakak tuh udah bomat sama aku, iya kan? Aku udah tahu. Jadi ya kalau kakak mau datang ya silahkan, tapi kalau enggak ya udah sih nggak apa-apa, aku mah pasrah. Udah tahu Kak Gracia nggak bisa, Kak Grace nggak bisa, Kak Gray apalagi. Kakak-kakak aku kok sekarang udah kayak gini ya. Udahlah, kalau kamu datang ya udah, kalau enggak sih ya udah sih nggak apa-apa. Udahlah, aku pasrah aja. Graneta, astaga anak itu. Ya ampun. Ya ampun Graneta. Nggak apa-apa loh Ma, udahlah nggak apa-apa, maklumin aja, kan dia masih kecil. Grace, maafin Graneta ya. Tapi kamu mau dateng kan lusa? Mama mohon nak. Selain kamu siapa lagi yang mau datang? Mama itu gak bisa. Mama harus beres-beres nak. Jadi mama mohon kamu datang ya. Nanti lusa ke sekolahnya. Mama gak tahu lagi siapa yang bisa datang. Gracia kan sekolah jadi dia gak bisa. Emangnya aku ada bilang nggak mau datang? Ya jelas aku datang dong. Tenang aja mah, nanti aku datang kok. Lagian acaranya juga cuma 2 jam doang. Iya, nanti aku datang kok. Tenang aja. Aku tahu kali Gracia itu nggak bisa. Sekali lagi maafin Graneta ya. Ya udah kita makan dulu yuk sekarang. 잊었던 기억 뒤로 너의 젖은 맘을 마주할 때 꼭 잡은 두 손 사이 숨겨놓은 Graneta, akhirnya kamu datang juga. Sini dong. Iya, kenapa sih Flo? Kak Raya nanti datang kan? Kan kamu udah janji bakal bawa Kak Raya. Ya, Kak Raya datang kan nanti. Aku kangen banget loh sama Kak Raya. Kak Raya udah lama loh Kak kesini. Pasti Kak Raya datang kan? Gak mungkin enggak, ya kan? Aku nggak tahu, entah dia datang atau enggak. Tapi aku pikir kayaknya enggak deh. Dia tuh udah gak peduli lagi sama aku. Udah deh, gak usah bahas Kak Grace lagi. Aku udah males. Gran, kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Kok tiba-tiba banget kamu jadi gak suka sama Kak Raya kayak gini? Kamu beruntung loh bisa punya Kak Raya. Kamu beruntung masih dapat peran kakak perempuan, apalagi baik kayak Kak Raya. Kenapa malah kamu sia-siain kayak gini? Kamu kenapa sih? Kok sekarang kamu jadi kayak gini? Bukannya dulu kamu sayang banget ya sama Kak Raya? Dulu tuh kamu sering banget banggain Kak Raya depan aku. Dan aku juga bangga sama Kak Raya. Kamu tuh beruntung punya Kak Raya. Kamu tahu apa, ha? Ya itu dulu. Sekarang Kak Grace itu udah gak kayak dulu
Grace itu lebih sayang sama anaknya, Melody. Aku udah gak disayang lagi sama Kak Grace. Harusnya kamu bisa ngertiin aku dong, bukannya malah ngebelain Kak Grace. Kak Grace tuh udah gak sebaik dulu lagi. Kak Grace tuh gak sebaik yang kamu pikir. Harusnya kamu bisa bela aku dong. Kenapa kamu jadi bela Kak Grace kayak gini? Kok kamu sekarang jadi gini? Oh, jadi sekarang kamu tuh bela Kak Grace. Kak Grace itu udah gak sayang lagi sama aku. Kak Grace tuh udah gak sebaik dulu. Kak Grace tuh gak sebaik yang kamu pikir, Flo. Jadi stop deh. Daripada kamu ngebangga-banggain orang yang salah kayak Kak Grace, mending kamu stop deh kayak suka sama Kak Grace. Aku sih sekarang udah gak suka lagi ya. Kamu tuh gak tahu apa-apa soal Kak Grace sekarang. Graneta, tunggu, maksud aku gak ada kayak gitu, Graneta. 혹시라도 놓칠까 Ya ampun, udah lama banget gak kesini. Hah? Itu bukannya Kak Raya? Demi apa Kak Raya datang ke sini? Iya, seneng banget. Akhirnya Kak Raya datang ke sini lagi. Kak Raya. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Kamu tahu nggak? Aku lagi seneng banget. Kak Raya datang ke sini loh tadi. Tadi aku disenyumin sama Kak Raya. Kak Raya makin cantik deh, mana senyumnya manis banget lagi. Aku seneng banget. Akhirnya Kak Raya datang ke sini lagi setelah sekian lama nggak ke sini. Aku seneng banget tahu. Ternyata Kak Raya beneran datang ke sini. Kamu udah tahu belum sih? Kakak kamu cantik banget deh. Hah, masa sih Kak Grace datang ke sini? Aku nggak percaya. Palingan kamu bohong kan? Ih, kamu tuh nggak kepercayaan banget sih. Ya udah sih, nggak apa-apa kalau kamu nggak percaya sama aku. Ntar juga kamu lihat sendiri. Orang beneran kok Kak Raya datang ke sini. Aku nggak bohong. Orang tadi aja jelas-jelas Kak Raya lihat aku kok. Aku seneng banget. 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan para orang tua yang mau datang ke sini untuk menghadiri acara ini. Terima kasih banyak ya. Oh ya, sebelum mulai acaranya, saya bakal absen dulu ya nama kakak-kakak yang udah tercatat hadir di sini. Nanti bagi yang dipanggil kakaknya mohon tunjuk tangan ya, biar jelas, biar kelihatan kalau ada yang belum datang. Ya udah, saya mulai absen ya. Maaf izin absen ya. 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔 난 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까봐 쓸데없는 다른 Oke, yang terakhir, Grace Abigail Hiraya ada di sini. Mana nih orangnya? Yuk, udah pasti nggak ada lah. Saya, Bu. Hah? Kak Grace beneran datang ke sini kah? Ternyata Kak Grace masih mau datang ke sini. Ternyata Kak Grace masih sayang aku ya. Ngapain sih aku senyum? Hah, paling dipaksa sama mama.
Ngapain sih aku senyum? Udahlah, ngapain juga aku peduliin. Kak Grace juga udah gak peduli sama aku. Ngapain sih tadi aku senyum? Ih, udah pasti disuruh mama lah, makanya Kak Grace mau kesini. Pasti itu terpaksa. Ih, ngapain sih? Ngapain aku senyum? Enggak. Nah, oke, mari kita ke acara utamanya. Jadi acara utamanya itu kakak di sini bakal memberikan kata-kata tunasihat buat adiknya, dan nanti adiknya duluan ya yang maju untuk mengucapkan selamat hari kakak dan menyampaikan pesan-pesan atau kata-kata untuk kakaknya. Oke, saya pilih random ya. Jadi yang saya pilih kira-kira siapa ya? Saya tahu. Gimana kalau Kak Grace Abigail Hirai aja nih yang dipanggil? Ya udah, kita panggil Kak Grace sama adiknya ya. Adiknya siapa? Graneta ya. Silakan maju ya. Nah, oke, silakan maju buat memberikan pesan-pesan sekaligus mengucapkan selamat hari kakak sama Kak Grace ya, Graneta. Ayo silakan maju ke depan. Nanti jika Graneta sudah selesai, lanjut Kak Grace-nya maju ke depan ya. Oke, silakan Nak maju ke depan untuk mengucapkan selamat hari kakaknya. Hah? Kok saya, Bu? Ih, kok malah aku sih yang dipanggil duluan? Aduh, males banget. Ih, sial banget sih. Kenapa Bu Guru manggil aku duluan sih sama Kak Grace? Ih, kesel banget. Ih, tapi mau gimana lagi? Ya udahlah, mau gimana lagi? Selamat hari kakak. Sudah, Bu? Oh, sudah ya? Ya udah. Sekarang silakan ya. Kak Grace maju ke depan ya. Oke, silakan kakaknya. Silakan maju ke depan ya. 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 Sebelumnya makasih banget udah manggil saya duluan buat maju ke depan di sini. Jadi sebenarnya saya bingung sih mau ngomong apa di sini, tapi intinya makasih ya udah ngucapin selamat hari kakak. Jadi maaf ya Graneta, kakak minta maaf kalau selama ini memang kakak udah nggak kayak dulu lagi. Kakak udah nggak sesering itu main ke rumah. Karena kan emang kakak sekarang udah berkeluarga ya. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti kakak nggak sayang sama Graneta. Malahan sebaliknya, kakak sayang banget sama Graneta, bahkan lebih dari kata sayang. Maaf ya kalau sekarang kakak emang udah berubah dan bikin Graneta kesel dan marah sama kakak. Tapi jujur, kakak sedih sih pas Graneta bilang Graneta udah gak suka lagi sama kakak, Graneta benci sama kakak. Tapi nggak apa-apa sih, kakak ngerti, kakak paham mungkin ini berat buat kamu, tapi kakak mohon ngertiin kakak ya, karena nanti Graneta juga bakal ada waktunya. Graneta bakal berkeluarga, tapi jujur kakak rada sakit hati pas Graneta bilang kalau kakak udah gak sayang lagi sama Graneta lah, Graneta benci sama kakak lah, inilah itulah. Jujur kakak sedih sih, kakak sakit hati. Tapi gak apa-apa, maklum lah ya, setiap manusia di dunia kan pasti pernah sakit hati. Gak apa-apa sih, kakak maklum kalau emang Graneta belum bisa terima, tapi mohon secepatnya Graneta ngertiin kakak ya. Kakak sayang banget sama Graneta, pokoknya kakak sayang banget sama Graneta. Meskipun kakak sekarang udah punya anak, bukan berarti kakak nggak sayang sama Graneta, malah sebaliknya kakak sayang banget sama Graneta, bener-bener sayang. Jadi please ya, jangan salah paham lagi.
Kakak nggak pernah ada niat sedikit pun buat benci Graneta. Kakak nggak peduli lagi sama Graneta, bukan begitu. Malahan kakak sayang banget sama Graneta. Jadi please ya, please banget ngertiin kakak, jangan salah paham lagi. Ya udahlah ya, terima kasih. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Tuh bener kan Kak Raya datang ke sini. Kamu sih nggak percayaan sama aku. Oh ya, tadi kamu senyum-senyum ya. Cie, cie. Ih, mana ada. Gran, kamu beruntung banget ya. Kamu masih bisa ngerasain kasih sayang kakak perempuan di hidup kamu. Sedangkan kakak aku... Loh, emangnya kakak kamu kenapa? Kakak aku pulang. Kak Grace, bikin kaget aja tiba-tiba muncul. Ih. Iya ya, maaf. Ya udah, ayo pulang. Nanti kita dicariin mama. Ini udah siang loh. Ayo cepetan pulang. Ayo pulang. Loh, Flora? Kamu mau ikut kita pulang bareng kah? Makasih kak, tapi nggak usah. Nanti aku juga dijemput kok sama kakakku. Ya udah, kalau gitu kita duluan ya. Kok berhenti, Kak? Kita makan aja dulu di situ. Nanti kita bungkus buat mama juga. Lagian kamu juga suka ramen kan? Lagian kamu juga udah lama gak makan ramen toh. Jadi kita makan aja dulu di situ. Tapi udah, Kak, nggak apa-apa. Kenapa Kak Grace masih mau ngajak aku makan ramen ya? Padahal kan aku udah jutek banget sama Kak Grace. Ah udahlah, mungkin kebetulan doang. Graneta, sini bentar deh. Kakak mau bicara sama kamu. Graneta. Graneta. Iya kak, bentar aku kesana kok. Kakak boleh ngomong sesuatu nggak sama kamu? Ya udah, tinggal ngomong aja kak. Boleh kok. Emang kakak mau ngomong apa sama aku? Kenapa kak? Kamu lagi marahan ya sama Kak Raya? Kok kamu kayak gitu sih sama Kak Raya? Kalau Kak Raya nggak peduli sama kamu, kenapa Kak Raya mau datang ke sekolah tadi, hah? Kak, Kenapa? Kenapa nangis? Katanya tadi benci sama kakak, kok sekarang kakaknya malah dipeluki. Maafin aku. Iya, udah ya, jangan nangis lagi. Kakak udah maafin kok. Udah ya, jangan nangis lagi. Kakak maafin aku. Hai, kenalin, nama aku Flora. Aku temennya Graneta yang tadi di sekolah loh. Tapi kisahku berbanding terbalik sama Graneta. Tapi kalau Graneta kan kakaknya masih sayang. Sedangkan kakakku nggak sayang sama aku dari aku kecil. Nggak tahu karena apa. Mungkin
karena ibu aku meninggal gara-gara nyelamatin aku. Aku nggak tahu harus gimana. Aku cuma bisa pasrah. Soalnya kakakku emang nggak sayang sama aku. Udahlah. Nanti juga kalian tahu. Dengerin ya makannya. Ngapain sih lo di sini? Sana nggak ke kamar? Kapan sih kakak sayang sama aku? Kenapa sih kakak nggak pernah sayang sama aku? Apa emang itu semua salah aku? Sampai kakak sebenci ini sama aku. Mama, papa. Kenapa sih kakak kok jahat banget sama aku? Oh iya, aku kan ada nulis surat yang rencananya mau aku kasih ke kakak. Oh ya udah, aku kasih sekarang aja. Siapa tahu dengan aku kasih surat itu kakak bakal sayang sama aku. Ngapain lo? Kalau mau ngasih surat, gue udah baca kok surat itu. Hah? Jadi kakak udah baca surat itu ya? Gimana kak? Ya terus lo pikir gue peduli gitu sama lo? Enggak ya. Alay tau gak sih? Udah deh, mendingan lo pergi sekarang dari hadapan gue. Gue muak tau gak sih liat muka lo. Cepat pergi dari sini. Sebelum gue habisin lo. Cepat pergi dari sini. Cepat Flo. Kak, sebenarnya kenapa sih? Kok kakak benci banget sama aku? Emang aku ada salah apa sama kakak? Salah lo. Dasar gak tahu diri. Lo tuh sadar gak sih? Semua bencana di keluarga ini tuh awalnya tuh gara-gara lo, tau gak? Udah deh, lo tuh kalau blow on, dengan sekarang lo pergi dari sini sebelum gue habisin lo. Gue udah nyesel tau gak sih? Gue gak pernah anggap lo ada di hidup gue. Udah buruan lo pergi. Lo tuh goblok tau gak sih? Cepat pergi dari sini. Gue udah benci sama lo ya bego. Cepet pergi. Masih untung gue masih mau ngurusin lo. Tapi sumpah, kalau lo bukan siapa-siapa gue buang lo ke tong sampah. Cepet pergi. Cepet sebelum gue lontarin kata-kata yang lebih kasar dari ini. Cepet pergi. Gue benci sama lo. Cepet pergi.
Semua ini tuh gara-gara lo, tau gak sih? Cepat pergi dari sini. Gue udah bener-bener benci sama lo ya. Cepat, Flo. 당연해 미쳐놓지 엇갈리던 진심들을 잃을 수 없어서 Promise I'll be here 그리운 순간들 모아 간절했던 그때의 Kasihan banget sama aku. 나를 지킬게 지나간 기억보다 소중한 건 지금 내 앞에 선 너 무심히 Dasar pripat gak becus. Ih, sebenarnya mau dia tuh apa sih? Sebenarnya gue tuh dianggap gak sih selama kerja di situ? Dasar, kalau bukan karena butuh uang gue nggak mau kerja di situ, tau gak sih? Dasar tuh bos gak becus, gak tau diri, kurang ajar banget sih. Lo kenapa diem aja? Lo belain dia? Lo kenapa diem aja? Lo ngebelain bos itu? Lo ngebelain bos yang biadab itu, ha? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Dasar aku tahu diuntung. Ternyata lo ngebelain dia, ha? Sakit, Kak. Lo ngebelain bos kayak gitu. Dasar anak gak tahu diri. Kak, udah stop, Kak. Berhenti sakit. Pergi sebelum gue habisin lo di sini. Cepat pergi, atau enggak lo mati di tangan gue. Aku sekarang harus kemana? Aku harus kemana sekarang? Aku harus pergi kemana? Ini udah malam. Kenapa sih kakak kayak gitu? Tahu aku kakak jahat banget. Aku capek. Aku harus pergi kemana sekarang? Ini udah malam. Aku harus pergi kemana sekarang? Mama, papa, aku harus kemana? Aku nggak tahu harus kemana. Apa aku ke Taman Promite aja ya? Di situ kan suka ramai kalau jam segini. Siapa tahu ada yang mau bantuin aku. Ya udah deh, aku ke sana aja. Siapa tahu di sana ada yang aku kenal, terus dia mau bantuin aku. Soalnya aku nggak tahu lagi mau kemana sekarang. Ya udah deh, aku ke sana aja, nggak apa-apa. Aku nggak tahu lagi harus kemana. 시리도록 차가운 이 길 위에 혼자 남아 가만히 서 있던 밤 세상이 모두 멈춰버린 것 같아 널 보낸 난 아직 그날에 머물러 Ya, aku tiba-tiba hujan. Aku nggak bisa pulang dong kalau kayak gini. Ya elah, ya udah deh, aku nado aja dulu. I don't know why 기억도 나지 않는 꿈속 같아 우리 본 적이 Loh, itu bukannya Flora ya? Dia ngapain di sini? Ini kan udah malam. Flora, kamu ngapain di sini? Kamu nggak pulang? Ini udah malam loh. Kamu pulang ya sekarang? Anu kak, aku nggak bawa payung, jadi aku nggak bisa pulang.
Astaga, nggak ada payung. Ya udah, ini pakai payung kakak aja ya. Kakak lagi nunggu jemputan kok. Jadi nanti kakak dijemput. Jadi ini payungnya kamu pakai aja ya. Makasih ya Kak. Ya udah, kalau gitu Flora pulang dulu ya Kak Mei. Iya, Flo. Hati-hati ya pulangnya. Awas licin. Ya ampun, Vel. Gue yakin pasti ada yang gak beres di rumahnya. Kenapa sih lo tega biarin adik lo keluar malam-malam mana hujan kayak gini? Gue yakin pasti ada yang gak beres. Gue harus bantuin dia. Soalnya ini menyangkut nyawa. Gue takut dia kelepasan terus dia apa-apain lagi adiknya. Tapi sekarang gimana caranya ya? Cuman Raya yang bisa bantuin. Cuman lo yang bisa bantuin, Rai. Loh, Kak Grace mau kemana? Enggak, Kak Grace ada urusan bentar dek. Nanti bilang ke mama ya kalau kakak pergi. Cuma bentar kok. Oke Kak, hati-hati ya. Tapi jangan lupa. Nanti boleh ya Kak bawain jajan. Ya, boleh ya Kak, please. Oke siap, nanti kakak bawain jajan deh. Ya udah kalau gitu kakak pergi dulu ya. Oke Kak, hati-hati ya. Sorry ya, lama. Enggak kok, santai aja. Gue baru nyampe kok. Oh iya, lo mau bantuin gue kan? Ya lo aja belum cerita masalahnya apa. Emang sebenarnya ada apa sih, Mei? Kok lo mendadak banget minta bantuan ke gue? Emang apa yang bisa gue bantu? Emang lo lagi ada masalah apa sih sebenarnya? Gue bingung. Kenapa lo nggak langsung ceritain di WhatsApp aja sih? Lo masih inget Velin kan? Hah? Velin yang mana? Itu lo teman SMP kita dulu. Masa lo lupa sih? Ayo dong ingat-ingat lagi. Masa lo lupa sih sama dia? Yang sering main sama kita itu loh. Velin yang mana ya? Iya gue ingat. Iya, Velin yang temen SMP kita dulu kan?
Emangnya kenapa? Dia kenapa? Adiknya dalam bahaya sekarang. Maksudnya? Gue nggak tahu pasti apa yang terjadi di rumahnya. Tapi yang jelas, Velin itu ngabain adiknya sendiri. Namanya Flora. Pasti lo kenal kan? Dia itu satu kelas sama Graneta. Dan lo sadar gak? Dia tuh suka banget sama lo. Dia tuh seneng kalau lo datang ke sekolah. Ya karena dia tuh kurang kasih sayang seorang kakak, apalagi kakak perempuan. Jadi kita harus bantuin dia. Soalnya itu menyangkut nyawanya dia. Bisa jadi kan si Velin itu kelepasan, terus adiknya kenapa-kenapa lagi di tangan dia. Jadi kita harus bantuin dia. Dan tugas lo gampang kok. Lo tinggal ke rumahnya, nanti gue Sherlock. Lo cari buku diary. Gue yakin dia pasti nulis diary. Lo cari buku itu, terus lo baca, terus lo kirim ke gue. Terus foto lo kirim ke gue. Ya, besok bisa kan lo lakuin? Lo gila, kalau caranya kayak gitu sama aja kita tuh ngelihat privasinya dia. Kan diary itu privasi, kita gak boleh kayak gitu, Mei. Ini gimana sih? Kenapa gak pakai cara lain aja coba? Itu namanya kita tuh ngebaca privasinya dia, Mei. Rai, itu nggak penting. Yang penting sekarang tuh nyawanya Flora. Kalau kita biarin, Flora bisa bahaya. Dan satu-satunya cara itu cuman kayak gitu. Selain kita lihat dari diarinya, kita tahu dari mana coba? Please lah, sekali ini aja kok. Oke, gue mau bantuin kok. Ya, gue bisa. Raya, ternyata lo beneran kesini. Ya sumpah, gue kira lo bercanda lo tadi. Ya udah, ayo kita masuk. Oh ya, dulu gue pernah loh tinggal di apartemen ini, tapi belum direnov kayak gini. Boleh nggak gue lihat? Gue penasaran nih, apalagi kamarnya. Boleh kan gue lihat kamarnya? Please, bentar aja kok. Gue janji kok nggak akan lama-lama. Boleh ya? Please. Iya, boleh kok. Mau ditemenin gak?
Nggak usah, nggak apa-apa, gue sendiri aja. Oh ya udah kalau gitu. Duh, di mana ya bukunya? Nah, gue yakin pasti ada di sini. Duh, di mana ya bukunya? Duh, please ketemu dong. Gue juga pengen baca nih. Gue juga penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi. Duh, mana ya bukunya? Duh, nah ini dia. Tapi baca di mana ya? Duh, baca di mana? Di sini aja deh. Kenapa kehidupanku seketika hancur? Padahal dulu pas masih ada ibu, aku sangat bahagia. Ibu aku sangat sayang sama aku. Aku juga berusaha tampil yang terbaik di sekolah karena aku tuh kurang kasih yang seorang ayah, dan aku juga jarang banget dipuji. Jadi aku pengen dapet itu semua di sekolah. Aku masuk ke grup nari, aku bisa ngedance. Aku selalu menunjukkan yang terbaik di hadapan teman-teman aku di sekolah biar aku dipuji. Aku haus akan pujian itu. Aku berusaha semaksimal mungkin buat jadi gadis terpopuler, terpintar di sekolah aku dulu. Aku pengen banget dipuji. Aku pengen ngerasain yang dipuji itu kayak gimana. Aku sangat-sangat haus akan pujian itu. Jadi aku berlatih untuk menjadi yang terbaik di sekolah itu. Aku selalu membaca buku yang penting-penting agar nilaiku selalu sempurna dan 100, agar aku juga bisa buktiin ke ayahku. Tapi suatu saat musibah datang ke keluargaku. Ibuku pergi gara-gara menyelamatkan adikku yang hampir tertabrak mobil, dan di situ aku merasa kalau itu semua salah dia. Karena kalau saja ibu nggak nyelamatin dia, mungkin ibu masih ada sampai sekarang. Dan dari situlah aku benci sama adik aku. Aku benci kehidupan aku yang sekarang. Ditambah lagi ayahku ternyata berselingkuh dengan wanita yang lain, dan dia meninggalkan aku sama adikku di apartemen ini karena apartemen ini tuh yang sewa dulu ibuku. Jadi aku nggak mau tinggal di sini. Dan aku di situ cuma bisa pasrah banget. Aku nggak tahu lagi di situ harus kayak gimana. Aku benar-benar pasrah di situ. Dan di situ gue jadi benci sama adik aku. Ditambah lagi aku yang harus kerja. Aku workaholic. Aku benar-benar workaholic. Aku haus akan pujian bos. Tapi anehnya bos itu seakan menganggapku segala bisa, padahal tidak semua aku bisa. Dan aku selalu meluapkan emosiku itu sama adik aku karena aku nggak tahu lagi mau ke siapa lagi aku cerita. Aku benar-benar nggak ada tempat cerita. Aku hapus sama kejadian itu, dan dari situlah aku benci sama diri aku sendiri. Gila, gue harus kasih tau Melanie sekarang. Gila banget nih orang. Astaga Felin, gue nggak kebayang adiknya semenderita apa selama ini. Kenapa dia tega ngelakuin itu? Oke, gue nggak punya banyak waktu sekarang. Jadi apa yang lo dapat dari buku diary itu? Lo udah dapat buku diarinya? Apa yang lo dapat? Apa isi di dalam diary itu? Gue penasaran banget apa yang terjadi sebenarnya. Udah Mei, dan itu parah banget. Oh iya, gue belum kirim itunya ya. Ya udah, bentar, gue kirim dulu. Sebentar ya, gue kirim dulu itunya, apa namanya, foto diarinya. Gue udah foto kok, bentar ya. Aduh, mana sih? Nah, tuh udah, cepetan lihat. Gila, dasar gila tuh orang. Gue nggak mau tahu. Pokoknya kita harus cari cara
biar dia mau ketemu kita. Gue pengen bicarain ini sama dia. Ini udah bener-bener gak bisa dibiarin, Rai. Tapi sekarang gimana caranya kita ngajak dia ketemuan, Rai? Sekarang gimana caranya? Tenang aja, tenang. Gue sebelum kesini udah chat dia kok, suruh dia datang ke pantai. Jadi mendingan sekarang kita ke pantai sekarang. Ayo cepat, mungkin dia udah sampai duluan. Ayo buruan, kita nggak punya banyak waktu, Mei. Lo tenang aja. Bagus deh, ayo cepatan sekarang kita ke pantai. Melani, gue kangen banget sama lo. Ih, tumben banget sih kalian berdua ngajak gue ketemuan. Ada apa sih sebenarnya? Ini hari apa sih? Tapi emangnya kenapa sih? Kalian ada yang mau dibicarain kah sama gue? Kenapa? Kok kalian tumben banget ngajak gue ketemuan? Sebenarnya ada apa sih ini? Iya, kita mau bicara serius sama lo. Jadi buruan deh. Gue nggak suka ya kita banyak basa-basi di sini. Buruan, gue beneran mau bicara sama lo. Sebenarnya ini ada apa sih? Halah, udah deh nggak usah kebanyakan polos loh. Jangan pikir kita berdua nggak tahu ya. Kita berdua udah tahu kali. Lo selama ini nyakitin adik lo kan si Flora. Sebenarnya apa sih salah Flora sama lo sampai lo tega ngelakuin itu? Apa? Jadi kalian ngajak gue ketemuan di pantai ini tuh cuma mau ngomongin Flora diadap gitu, ha? Kalian gak ada pembicaraan lain apa selain dia? Gue mau tau gak sih denger nama Flora mulu? Bisa gak sih bahas yang lain aja? Jaga omongan lo. Gue udah tahu semuanya dari diary lo. Lo bener-bener tega ya. Gue gak habis pikir tau gak sih sama lo. Lo kenapa tega ngelakuin itu? Gak kayak gitu seharusnya. Gue tahu apa yang lo alamin tuh pasti berat, tapi gak kayak gitu caranya. Oh, jadi lo dalang dibalik semua ini. Jadi lo yang baca diary gue itu. Siapa yang suruh lo baca, ha? Gue yang suruh dia baca. Emang kenapa? Emang kenapa kalau gue suruh dia baca, ha? Jadi lo malu tuh apa sih? Malu tuh apa sih sama gue? Lo ada masalah apa sama gue? Gue tuh ya paling anti sama orang yang gak punya hati nurani kayak lo. Lo tuh pernah mikir gak sih? Itu tuh darah daging lo sendiri. Itu tuh adik kandung lo sendiri. Flora juga masih kecil. Pasti lo ada ngomong yang enggak kan sama Flora. Lo tuh pernah mikir gak sih? Lo pernah mikir gak sih? Itu adik lo sendiri. Harusnya lo bisa jaga dia. Lo tahu kan dia tuh kurang kasih sayang orang tua. Harusnya lo tuh bisa gantiin kasih sayang itu. Lo bisa kan kasih sayang ke dia. Dia tuh masih kecil. Lo harusnya bisa mikir dong. Kalian tahu apa? Semua gara-gara dia, Mei. Gara-gara dia nyokap gue meninggal. Seandainya waktu itu nyokap gue gak nyelamatin dia yang hampir ketabrak mobil, pasti nyokap gue masih ada nemenin gue sampai sekarang. Tapi gara-gara dia nyokap gue sekarang udah gak ada, Mei. Kalian tuh ngerti apa sih? Kalian gak pernah ngertiin perasaan gue. Yang lo penting itu cuman si Flora bajingan itu. Tolol, lo itu bisa ngerti gak sih? Itu semua udah takdir yang di atas, bukan salah Flora. Kalau sifat lo kayak gini, sama aja lo marah sama takdir yang di atas. Itu tuh gak boleh, tahu gak? Lo gak boleh kayak gitu. Itu semua bukan salah Flora. Itu tuh udah takdir. Harusnya lo bisa ngerti. Lo bisa nerima kenyataan ini. Lo harus ikhlas. Dunia terus berputar. Harusnya lo bisa ikhlas sama takdir itu. Harusnya kalau lo udah sadar, lo tahu apa yang harus lo lakuin sekarang. Udah, mending lo hilangin deh rasa tolol lo itu, sikap goblok lo itu sebelum semuanya telat. Mumpung semuanya belum terlambat, mendingan sekarang lo tobat. Lo hilangin rasa bodoh lo itu, lo hilangin rasa goblok lo itu sana. Gue udah nggak mau bantu lagi, gue udah capek, tau nggak?
kalau tadi dia keterlaluan. Gue sabar, gue mau minta maaf sama dia, tapi gue yakin dia pasti takut sama gue atas apa yang udah gue lakuin selama ini sama dia. Sekarang gimana caranya gue minta maaf? Gue mau minta maaf sama dia, tapi gue gak tahu cara gimana. Ayo gue bantu. Maksudnya makasih ya Ray, kalau gak ada lo gue gak tau lagi harus gimana. Ade ngapain di sini? Lihat sini dong. Kakak. Ade, tenang ya, kakaknya nggak bakal ngapa-ngapain Flora kok. Justru kakak mau minta maaf loh. Dek, Flor, dengerin kakak ya. Kakak itu bukan jahat lagi kok. Malahan, kakak kamu mau minta maaf sama kamu. Mungkin kakak kamu bakal jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Udah ya, sekarang tugas Flora cuma perlu minta maaf aja. Maafin ya kakaknya. Ya, sekarang Flora peluk kakaknya ya. Sekarang Flora bisa peluk kakak ya. Kakaknya gak akan jahat lagi kok. Tapi kak, udah coba aja dulu. Dek, maafin kakak deh. Mungkin kakak udah jahat banget sama kamu. Iya kak, Maafin kakak, kakak gak tahu lagi mau ngucapin kakak apa selain kata maaf ya. Maafin kakak deh. Kakak sadar kakak jahat banget sama kamu deh. Maafin kakak egois deh. Maafin kakak juga, kakak workaholic deh. Maafin kakak deh. Tapi semua orang tahu bahwa bintang itu bersinar, air itu mengalir, dan dunia itu berputar. Tapi kenapa itu semua bisa terjadi? Mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, dan mengapa dunia berputar? Seperti itulah manusia. Mereka hanya menilai dari luarnya saja. Lihatlah semuanya lebih dekat, dan disitulah kau baru akan bisa menilai lebih bijaksana, dan disitulah kau baru akan bisa mengerti.